Pada hari ini, nama Sunda, selain dikenal sebagai salah satu nama suku di Indonesia yang mendiami wilayah bagian barat Pulau Jawa, juga digunakan sebagai istilah dalam geologi untuk menyebut landas kontinen perpanjangan lempeng benua Resia di Asia Tenggara, yang masa daratan utamanya meliputi Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dalam buku The Geography, ditulis sekitar tahun 150 Masehi, Claudius Ptolemy ada menyebut kata Sundai yang terdiri dari 3 pulau, dan ditambahkannya komentar bahwa beberapa orang mengatakan ada 5 pulau. Catatan Ptolemy inilah yang dianggap sebagai catatan terawal tentang nama Sunda. Mengenai kata Sunda yang tertulis Sinde dalam buku Ptolemy, seperti sejarawan-sejarawan lainnya, Arnold Hermann Ludwig Hirn, seorang sejarawan Jerman, memberi komentar yang tampaknya juga memaklumi adanya sedikit perbedaan tersebut. Dalam kitab Ila Galigo yang berisi cerita mitologi Bugis kuno, juga ada disebutkan nama wilayah Sunra Rilau, artinya Sunda di timur, dan Sunra Ri Aja, artinya Sunda di barat. Ini mungkin menjadikan kitab Ila Galigo sebagai salah satu manuskrip kuno dari Nusantara, yang secara jelas ada menyebutkan toponim Sunda. Menurut Roufair, kata Sunda berasal dari akar kata sun atau kata Suda yang dalam bahasa Sanskerta berarti bersinar, terang, putih. Dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Bali, disebutkan juga terdapat kata Sunda, dengan pengertian, bersih, suci, murni, tak tercela, air, tumpukan, pangkat, waspada. Sebagai bahan pertimbangan, dalam kesempatan ini saya mengajukan suatu usulan bahwa ada kemungkinan makna sesungguhnya dari kata Sunda adalah selatan. Pertimbangan Sunda kemungkinan berarti selatan, didasari adanya kata suntas dalam bahasa Proto-Germanik, yang berarti selatan. Kata ini merupakan bentuk kuno dari kata Saut. Di sisi lain, dalam bahasa Iceland, terdapat pula kata sun yang berarti selat. Fakta bahwa kata suntas dan sun sebagai dua kata yang cukup homofon dan juga menunjukkan makna yang sangat dekat jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yakni selatan dan selat, akan lebih dikuatkan lagi oleh tinjauan aspek historis tentang Nusantara di masa kuno berikut ini. Pertama, ada banyak literatur yang mengatakan bahwa di masa lalu, pelaut-pelaut yang datang dari Nusantara disebut celets atau orang selat, oleh orang-orang di barat. Kedua, dalam konsep Lokapala, yaitu tentang dewa-dewa penjaga arah mata angin dalam tradisi Hindu, disebutkan bahwa selatan adalah wilayah kekuasaan Dewa Yama. Inilah alasan kenapa etimologi nama Yaman, di Arab Selatan, berasal dari bentuk YMNT, yang berarti selatan. Jika dalam tradisi Hindu, Dewa Yama disebut sebagai penguasa arah selatan, dunia bawah, atau neraka, maka, pada bangsa Poenisia ada nama Dewa Melkot, juga disebut sebagai penguasa dunia bawah. Dan memang, keduanya, dalam hal ini Yama dan Melkot, diidentifikasi sama, oleh para sejarawan. Begitu pula dengan Yima dalam mitologi orang Persia. Saya pribadi bahkan telah lebih jauh mengidentifikasi Yama, Melkot, Yima, dan Semar dalam mitologi Jawa, sebagai analogi dari Sem bin Nuh. Hal ini akan saya bahas lebih jauh di bagian-bagian selanjutnya. Untuk saat ini, saya akan fokus membahas etimologi nama Yaman. Keberadaan huruf N di akhir kata Yaman, dapat diduga membentuk makna orang atau bangsa. Ini persis sama dengan yang kita jumpai pada kata Indian, yang berarti orang India, ataupun Indonesian, yang berarti orang Indonesia. Jadi, Yaman selain bermakna selatan, juga bermakna orang-orang Yama atau bangsa Yama, yang berasal dari selatan. Kedudukan Yama atau Semar sebagai penguasa wilayah selatan, yang tampaknya menjadikan Pulau Jawa sebagai pusatnya, memiliki korelasi yang kuat dengan sejarah kuno wilayah Yaman di Semenanjung Arab Selatan. Ini memberi gambaran kepada kita bahwa telah terjadi migrasi di masa kuno, dari Nusantara, khususnya dari Jawa, ke Semenanjung Arab bagian selatan. Ini sejalan pula dengan fenomena bahasa yang telah saya ulas dalam artikel di blog saya, fatlibahari.id, yang berjudul Nuansa Jawa pada Kata Ungu dalam Bahasa Poenisia dan Bahasa Kuno Lainnya, mengenai adanya nuansa Jawa untuk sebutan warna ungu dalam bahasa-bahasa kuno di Timur Tengah, yakni Banawasya dan Argowonoyo dalam bahasa Aram dan bahasa Suryani. Naya atau Noyo pada kata Argowonoyo bisa dikatakan sama dengan nama lain dari Semar, yaitu Badranaya dan juga Nayantaka. Fakta bahwa Argonoyo berarti ungu, sejalan dengan identifikasi kesamaan Semar dengan Dewa Melkot yang dikenal sebagai penemu warna ungu.
Fenomena bahasa ini nampaknya terkait pula dengan penjelasan William Edward Maxwell dalam buku A Manual of the Malay Language, bahwa di masa kuno, ada koloni Melayu dan Jawa yang cukup besar di Mekah, di mana semua orang Mekah dikenal tanpa pandang bulu sebagai Jawi. Kerajaan Sabah yang pernah berdiri di wilayah Yaman, sangat mungkin merupakan koloni yang dibangun orang-orang negeri Sabah dari Nusantara. Sabah di Yaman diperkirakan muncul setidaknya abad ke-11 sebelum Masehi. Ada 4 kerajaan besar atau konfederasi suku di Arab Selatan, yaitu Sabah, Hadramaut, Kataban, dan Main. Namun, Sabah dianggap merupakan federasi yang paling terkemuka. Para penguasa Sabah mengadopsi gelar mukarib yang umumnya dianggap berarti pemersatu, atau imam raja, atau kepala konfederasi kerajaan Arab Selatan, atau raja para raja. Demikianlah, mata rantai mulai dari Sunda yang berarti selatan, Yaman yang berarti selatan, Yaman yang berasal dari nama Yama, sang penguasa arah selatan, lalu, identifikasi kesamaan Yama dengan Semar, sang penguasa Pulau Jawa dan sekitarnya, secara keseluruhan menunjukkan keterkaitan yang erat satu sama lain. Sebagai tambahan, menurut tradisi Arab, Sem putra Nuh adalah yang mendirikan kota Marib, ibu kota kerajaan Sabah. Di sisi lain, dalam perjalanan sejarahnya, orang Yaman kuno diketahui menyembah dewa matahari yang bernama Sam. Ini kemungkinan terkait dengan riwayat dalam mitologi Persia yang menceritakan kisah tentang Yama atau Yima, ketika dipanggil ke hadapan Allah untuk diberi kekuasaan, sebagai raja atas dunia dengan tanda kebesaran, cincin segel, takhta, dan mahkota. Ketika kembali ke bumi, ia turun di Gunung Alborz, dan orang-orang yang melihat ke arah itu melihat ada 2 matahari, salah satunya adalah Yama. Sejak hari itu, Yama memproklamirkan dirinya sebagai raja alam semesta tepat pada hari tahun baru. Mitos ini kemudian dilestarikan dalam tradisi yang mengaitkan Yama dengan festival hari tahun baru, Nowruz. Dan ini lagi-lagi sejalan dengan budaya di Jawa yang menjadikan bulan Suro, tahun baru dalam kalender Jawa, identik dengan tokoh Semar, dan atau dianggap sebagai saat yang baik untuk berziarah ke petilasannya. Sekian ulasan ini. Pada video selanjutnya, saya akan khusus membahas identifikasi jati diri Semar sebagai analogi Sem bin Nuh. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.